Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Nah, virus adalah parasit super kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Virus dapat menginfeksi sel hidup sehingga dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan virus bisa ditemukan hingga kita kenal sekarang. Pertama, Adolf Meyer merupakan peneliti asal Jerman yang melakukan penelitian pada tahun 1882. Meyer adalah orang pertama yang meneliti penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit ini bikin daun tembakau punya bercak-bercak aneh dan pertumbuhannya terganggu. Dari percobaannya, Meyer menemukan bahwa penyakit itu bisa menular dari tanaman yang sakit ke tanaman sehat dengan cara menyemprotkan getah tanaman yang terinfeksi. Kedua, Dmitri Ivanovsky, peneliti asal Rusia yang melakukan penelitian pada tahun 1892. Ivanovsky melanjutkan penelitian ini dan menemukan bahwa penyebab penyakit mosaik ternyata lebih kecil dari bakteri, karena ia bisa lolos dari saringan khusus yang biasanya bisa menahan bakteri. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena jumlahnya yang banyak, virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asam nukleatnya, terdiri dari ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya, virus corona, penyebab COVID-19, ortomyxovirus, penyebab influenza, picornavirus, penyebab polio, TMV, penyebab bercak kuning pada daun tembakau, dan deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, seperti bakteriofag pemakan bakteri, herpes virus penyebab herpes, papovavirus penyebab kutil. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral, berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Helikal, berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus. Bentuk spherical atau amplop, seperti pada virus influenza, dan bentuk kompleks, contohnya pada bakteriofag. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis,
menyerang hewan, misalnya paramyxovirus, penyerang tumbuhan seperti TMV, dan virus yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag. Virus disebut juga parasit obligat intraseluler. Hal ini membuat replikasi virus atau reproduksinya unik karena virus tidak dapat bereplikasi tanpa sebuah inang. Setiap virus memiliki inang yang spesifik, tetapi virus hanya mampu bereplikasi pada sel hidup karena sel hidup memiliki hal-hal yang diperlukan oleh virus untuk melakukan replikasi. Reproduksi virus ini yang menyebabkan masalah atau penyakit bagi inangnya, karena virus merusak sel inang. Inangnya sendiri bisa berupa serangga, tumbuhan, bakteri, atau manusia. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang dua jenis siklus replikasi virus. Yang pertama ada siklus litik. Dalam siklus litik, virus sangat selektif. Virus menempel pada sel inang menggunakan antigen yang terbuat dari glikoprotein. Kemudian antigen tersebut berikatan dengan reseptor yang dimiliki sel inang. Keadaan ini memberi kesempatan virus untuk menempel pada membran inang. Proses ini disebut dengan adsorpsi. Kemudian virus menyuntikkan atau menginjeksi dan melakukan penetrasi DNA atau RNA-nya. Tergantung jenis materi genetik apa yang dimiliki si virus. Selanjutnya, DNA sel inang akan rusak terhidrolisis. Virus akan mengambil alih sel dan mensintesis genom dan protein yang dibutuhkan oleh virus. Lalu, virus menduplikasi DNA menggunakan komponen yang didapat dari sel inang. Tahap selanjutnya adalah perakitan atau eklifase. Protein akan membentuk struktur kepala, ekor, dan serabut ekor. Genom virus akan dikemas di dalam kepala kapsid. Setelah semua komponen virus terbentuk, dinding sel bakteri akan hancur dan pecah atau lisis. Lisisnya sel bakteri ini merupakan tahap terakhir dari jalur litik. Kemudian virus baru keluar dan mencari inang atau sel yang baru. Siklus lainnya disebut dengan siklus lisogenik. Siklus ini lebih panjang dan lebih licik. Virus yang melalui siklus ini cenderung melakukan hal yang sama seperti jalur siklus litik. Di awal mereka menginfeksi sel inang, tetapi kali ini materi genetiknya tetap tersembunyi. Jalur lisogenik mungkin tidak tampak seperti masalah, tetapi itu benar-benar menjadi masalah jika dipicu untuk masuk ke daur litik. Karena dengan demikian, semua sel yang memiliki materi genetik virus mempunyai kesempatan untuk lisis. Baiklah, kita mulai tahapan siklus lisogenik dari virus. Yang pertama, adsorpsi atau attachment, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Yang kedua, penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Yang ketiga, penggabungan, yaitu DNA virus dengan DNA sel terintegrasi membentuk profage. Yang keempat, pembelahan sel. Seiring dengan pembelahan sel, materi genetik akan menetap dan terbawa. Setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan profage. Sewaktu-waktu apabila pertahanan sel inang lemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus litik. Kemudian virus baru akan keluar dan mencari inang atau sel yang baru. Nah, teman-teman, ternyata tidak semua virus merugikan tubuh kita, tetapi sebagian virus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Virus yang menguntungkan yaitu interferon untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes, Profag mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran, vaksin merangsang antibodi untuk mengenali virus, dan petakromosom mengenali bakteri penyebab penyakit. Sedangkan virus yang merugikan diantaranya Rhizostungro bacilliform atau RTBV menyerang tanaman padi melalui perantara wereng, Tobacco mosaic virus TMV menimbulkan bercak kuning pada daun tembakau, paramyxovirus menyerang saraf unggas, virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan. Rhabdovirus menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia.
orthomyxovirus menyerang saluran pernapasan manusia, varicella zoster penyebab cacar air, dan human immunodeficiency penyebab penyakit AIDS. Setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, menerapkan pola hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan dengan orang atau hewan yang terjangkit virus.